seks, XXX, porno gitu kan dalam bahasa Inggris itu mungkin terblokir. Sempat sama bapaknya, sama papinya tuh buka Facebook itu ya. Saya pengen lihat cowok yang manis sih. Sosial media ini dengan akun-akun yang pseudonym, ya akun yang tidak pakai nama real, nama asli, itu kan sekarang dipakai buat prostitusi online, pedofil online, prostitusi online, cyberbully dan segala macam. Ini yang kita sangat-sangat khawatir. Pemirsa, perkembangan zaman dan teknologi membuat anak-anak kian mudah mengakses informasi dan berinteraksi di media sosial. Namun tanpa sadar, ada bahaya yang mengintai setiap saat. Dunia maya bukan tempat yang ramah bagi anak-anak. Para penjahat bebas berkeliaran mengincar mereka yang masih di bawah umur. Kejahatan seksual adalah yang paling banyak terjadi. Dan mirisnya, bukan lagi sebagai korban, anak kini menjadi pelaku. Lalu bagaimana melindungi anak-anak kita dari kejahatan internet? Inilah News Story Insight. Kejahatan dapat mengincar anak-anak kapanpun dan dimanapun saat ini. Pasalnya, tak lagi hanya terjadi di dunia nyata. Pelaku kejahatan terhadap anak justru mulai mengintai anak-anak yang asyik bermain di dunia maya. Menurut catatan kepolisian, sepanjang 2015 sampai 2016 lalu, aksi kekerasan, pornografi, pemerasan, hingga prostitusi menjadi kejahatan yang dominan mengancam anak di internet. Keluguan dan kepolosan anak di sosial media dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Celakanya lagi, bukan hanya orang dewasa yang menjadi pelakunya. Ternyata, anak juga menjadi pelaku kejahatan anak di dunia maya. Rasa iseng, ketidaktahuan, serta minimnya pengawasan orang tua menyebabkan anak berani bertindak semaunya. Tak ayal, fakta-fakta ini membuat siapapun tak boleh lelah mengawasi perilaku anak di dunia maya. Sebab, sekali saja lengah, berarti memberikan kesempatan pelaku kejahatan memangsa anak-anak. Negara, orang tua, serta sekolah pun harus lebih berperan membuat anak-anak menggunakan internet secara sehat dan untuk hal-hal positif. Karena mencegah kejahatan anak sesungguhnya merupakan tanggung jawab kita bersama. Pemirsa, untuk membahas tentang kejahatan pada anak di internet telah hadir di studio Kasubdit 4 Dirkrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Roberto Gonggong Pasaribu. Pak Berto, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita bicara soal kejahatan pada anak di dunia maya. Yes. Sejauh ini bagaimana Anda lihat meningkatkah atau signifikan menurun? Sebenarnya mengalami peningkatan ya, mengalami peningkatan yang cukup tinggi kita sampaikan, terutama di dalam perkembangannya sekarang mengarah kepada kejahatan pornografi anak. Ini yang paling tinggi, baik anak sebagai korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum atau pelaku kejahatan. Jadi kan seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa anak itu kacamatanya biasanya sebagai korban, tapi sekarang sudah bergeser sebagai pelaku kejahatan. Iya, anak-anak sebagai pelaku kejahatan. Ada 2 kasus yang kita tangani juga, itu melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan. Mereka memproduksi gambar yang berkaitan dengan pornografi. Bagaimana seorang anak bisa menjadi pelaku? Apa motifnya? Bagaimana modusnya mereka kemudian bisa menjaring korban-korban yang kebanyakan juga adalah anak? Ya, jadi anak-anak yang mereka menjadi pelaku kejahatan itu kan mereka dikenal dengan ada satu yang dikatakan sebagai coping. Jadi mereka selalu meniru. Mereka menirunya itu melihat dari sebuah pemberitaan, kemudian mereka coba mendalami, mungkin melihat juga film. Jadi mereka kadang-kadang mencoba untuk dirinya menjadi pelaku kejahatan. Dari coba, akhirnya menjadi expert. Mereka juga sempat menjadi korban atau Ada tidak? yang menjadi korban juga.
dari menjadi korban, terus dia menjadi pelaku juga. Bagaimana anak-anak ini jatuh sebagai korban? Dia mencari momen di mana anak ini yang akan menjadi calon korbannya, itu harus safe dulu, comfort, baru nanti dia masuk. Jadi dia approach-nya atau Ya, pendekatannya tidak sekali dua Ya, kali ya. betul. Kebanyakan peran-peran yang diambil oleh si pelaku kejahatan di dunia maya ini untuk mendekati anak-anak, peran-peran seperti apa sih? Ada yang berperan sebagai dokter, itu yang kita ungkap tahun lalu di Surabaya. Ada yang berperan juga sebagai guru, atau juga ada yang berperan juga sebagai seorang pelatih olahraga. Jadi di mana anak-anak ini, misalnya begini, anak ini sangat cinta sekali kepada bola, sepak bola. Ini orang ini akan berubah. Dia kan akan berubah menjadi seolah-olah menjadi seorang pelatih bola di dalam dunia internet. Kemudian terjadi interaksi pembicaraan dan terus-menerus sampai dengan akhirnya nanti pelaku ini melancarkan aksinya. Kita lihat ini ada laporan dengan korban anak di periode 2015-2016, 14 laporan. Korban anak ini 9 laporan. Bagaimana Anda melihat kawasan Jabodetabek sendiri, Pak? Apakah sudah krisis kondisinya anak-anak ini dengan mudah menjadi korban atau bahkan jadi pelaku? Atau situasinya masih dalam batas aman? Kalau dibilang batas aman untuk wilayah Jabodetabek, tidak juga. Karena kita mau bilang bahwa laporannya sebenarnya teori gunung es. Jadi hanya terlihat di permukaan, tapi di bawah kita tidak tahu. Hanya perlu kita saya tekankan di sini bahwa kejahatan cyber itu terdiri dari dua hal. Yang pertama dia anonymous, dia bisa menjadi siapa saja. Yang kedua dia borderless, dia bisa di mana saja. Jadi kebanyakan ketika dia melapor, pelaku itu mungkin dia mengaku di Jakarta, tetapi setelah kita cek di lapangan dan kita temukan pelakunya posisinya ada di Surabaya atau di daerah-daerah lain di luar Jakarta. Bahkan ada juga yang berada di luar negeri. Anda melihat kalau di Jabodetabek sendiri, kalau Anda lihat adakah profil tertentu secara ekonomi yang menjadi korban atau bahkan pelaku ekonomi tingkat atas atau menengah atau bahkan bawah? Untuk pelaku tadi menengah ke bawah, untuk korban dia bervariatif. Variatif? Iya. Kategori anak di bawah umur tetap usianya di bawah 18 tahun. Ada peer pressure itu, ada kelompok teman-teman di sekelompok mereka yang juga mungkin memberikan tekanan-tekanan untuk eksistensi. Karena kan kalau tidak paham gadget atau tidak mengetahui sesuatu yang dalam artian konten dewasa, mungkin mereka dianggap kurang gaul dan segala macam. Anda juga lihat ada tekanan-tekanan peer pressure seperti itu? Ada mereka. Jadi makanya tadi bilang ada keterpaksaan mereka juga ketika mereka harus mengenali konten-konten yang terutama yang berbau pornografi. Itu terpaksa? Ya, Karena dorongan awalnya dari lingkungan. Itu tadi makanya kita bilang di sini juga kan makanya peranan rumah, peranan sekolah dan peranan di masyarakat itu sangat suatu keterkaitan yang lebih luas. Jadi pencegahan inilah yang sangat lebih berarti gitu. Kita tahu bahwa ada juga upaya pemerintah untuk memblokir banyak situs, website dan lain-lain. Apakah Anda lihat itu ada pengaruhnya? Karena kita bicara soal dunia maya di mana ditutup satu akan tumbuh 1000. Ada manfaatnya ada. Maksudnya terasa efeknya ya melalui program Nawala ya. Itu Kominfo ada mereka punya program seperti itu. Tetapi kita tetap bilang tidak tadi bisa dia mengejar dia itu. akan berubah, jadi dia akan mengalami mutasi. Dari dia prosesnya seperti ini, websitenya, dia akan berganti nama. Kalau dulu misalnya Triple X apa gitu, dia berubah nama. Jadi misalnya ayononton.com gitu. Tetapi kontennya sudah berbeda. Nama-namanya semakin Ya. canggih dalam artian semakin tidak berkonotasi pornografi. Iya, mereka sudah lebih umum lagi gitu. Atau enggak misalnya dia bikin seperti berita seru atau apa gitu, kalimat-kalimat yang tidak berbau dengan pornografi sedikit pun. Kita bicara kalau misalnya pelaku dan juga korban, umurnya berapa sih? Kisaran dari pelaku maupun korban? Antara umur 15, 16 dan 17. Pelaku dan korban, Yes. 15. Tidak ada yang kemudian sampai di bawah 10 tahun itu? Jarang atau sekali. bisa enggak jarang sekali. Jadi Tetapi kalau 14. pelakunya yang saya bilang tadi ada yang seperti kelompok-kelompok pedofile yang kita bilang child sex tourism, mereka kan pelakunya orang-orang yang lebih dewasa, ada umur 40, 45, tapi warga negara asing. Itu korban yang diincar mereka itu rata-rata antara umur 10, 11, 12. Semua yang dilaporkan atau yang didapat dari pihak kepolisian ini berujung kepada pedofil atau tidak? Tidak semua, tidak. Tidak semua. Lalu kemana ujungnya selain pedofil tuh kemana? Atau hanya kenakalan? Ya, jadinya kenakalan anak-anak saja? Kenakalan anak-anak kita jatuhkan untuk ini. Jika si pelaku sebagai si anak sebagai pelaku, keuntungan apa yang didapat? Adakah materi atau hanya kenakalan? Materi sangat sedikit sekali. Kebanyakan itu karena memang ya kenakalan, perilaku nakal ya kita katakan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih banyak Pak Makasih Gatot banyak, Mbak Afi. atas waktunya, Terima semoga kasih. bermanfaat bagi Makasih. pemirsa kami. Ya.
Pemirsa, benarkah dunia maya sudah menjadi candu bagi kehidupan anak-anak masa kini? Sekalipun banyak konten yang menjerat mereka ke dalam kegelapan. NSA akan mengupasnya lebih dalam. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.